Di era digital seperti sekarang, penyimpanan menjadi salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan kita, mulai dari menyimpan dokumen kerja, foto kenangan, hingga mendukung game dan aplikasi peran. Kita semua membutuhkan perangkat penyimpanan yang andal dan efisien. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan kata SSD dan HDD. Namun, pernahkah teman-teman bertanya, apa perbedaan antara SSD dan HDD? Mengapa ada yang begitu cepat sementara yang lain menawarkan kapasitas yang besar dengan harga yang lebih terjangkau? Dalam video ini, kita akan menyelami dunia penyimpanan digital, membahas teknologi di balik SSD dan HDD, serta melakukan perbandingan mendalam tentang kecepatan, durabilitas, harga, dan bahkan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dengan pemahaman ini, teman-teman dapat memilih perangkat penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, mari kita mulai dengan memahami fungsi dasar dari SSD dan HDD. Apa itu SSD dan HDD? SSD adalah singkatan dari Solid State Drive dan HDD adalah singkatan dari Hard Disk Drive. Keduanya sama-sama perangkat untuk menyimpan data. SSD adalah teknologi baru yang menggunakan sifat fisik dan kimia dari silikon untuk menawarkan lebih banyak volume penyimpanan, kecepatan, dan efisiensi. SSD menyimpan datanya dalam memori flash. Sedangkan hard disk merupakan opsi yang hemat biaya jika kita memerlukan akses data yang jarang dalam blok berukuran 1 MB atau lebih sekaligus. Dan hard disk menyimpan datanya dalam disk magnetik. Pada dasarnya, kedua benda ini sama-sama digunakan untuk menyimpan data. Perbedaannya terletak ketika untuk apa kita menggunakan benda-benda tersebut. Misalnya, jika kita ingin membutuhkan performa yang tinggi, seperti untuk bermain game, atau memerlukan pekerjaan berat seperti editing video, SSD adalah pilihan yang tepat. Dengan kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat, SSD dapat mempercepat waktu loading dan meningkatkan responsivitas aplikasi. Sedangkan untuk menyimpan data yang dalam jumlah yang besar, seperti dokumen, video, atau file cadangan, hard disk adalah solusi yang terbaik. Dengan harga yang lebih terjangkau per gigabyte-nya, hard disk memungkinkan Anda untuk menyimpan lebih banyak data tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Perbedaan teknologi yang digunakan. SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan datanya. Memori flash yang umum digunakan untuk SSD adalah flash NAND yang ditemukan oleh Dr. Fujio Masuoka pada tahun 1987 saat bekerja di Toshiba. Ini adalah gambaran memori flash NAND. Dikutip dari Kingston.com, salah satu keunggulan dari flash NAND adalah penyimpanan datanya akan tetap ada meskipun ditulis dan dihapus. Saat ini ada 5 jenis memori flash NAND. Yang membedakan setiap jenisnya adalah jumlah bit yang bisa disimpan pada setiap sel. Setiap sel dapat menyimpan data. 1 bit per sel untuk NAND SLC, 2 bit per sel untuk MLC, 3 bit per sel untuk TLC, 4 bit per sel untuk TLC, dan 5 bit per sel untuk TLC. Jika SLC menyimpan 0 atau 1 di setiap sel, maka MLC akan menyimpan 00 atau 01 atau 10 ataupun 11 di setiap selnya, dan seterusnya. Sedangkan teknologi yang digunakan oleh hard disk drive menggunakan media magnetis yang berputar untuk menyimpan datanya, yang diakses oleh kepala baca tulis pada suatu lengan akuator mirip seperti pemutar rekaman. Mereka memiliki kecepatan baca tulis yang lebih rendah, waktu akses yang lebih tinggi, dan biaya penyimpanan per gigabyte yang lebih rendah dibandingkan dengan SSD. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis SSD. Pertama, SSD 2,5 inch. Bisa dibilang kalau SSD 2,5 inch ini adalah jenis SSD yang paling umum ditemukan sekarang ini. Terdapat berbagai ketebalan drive
di dalam format ukuran SSD 2,5 inch ini. Jika kita memasukkannya ke dalam laptop, kita bisa mengetahui berapa ketebalan hard disk yang dapat diterima oleh laptop tersebut. Bentuk SSD 2,5 inch ini cocok digunakan untuk menggantikan hard disk laptop lama agar kinerjanya lebih baik lagi. Tipe yang kedua yaitu SSD mSATA. SSD mSATA ini memiliki bentuk faktor yang lebih kecil dibandingkan SSD standar dan dirancang untuk digunakan dengan perangkat portable yang memiliki daya terbatas seperti laptop, tablet, dan netbook. SSD mSATA juga telah digunakan dalam berbagai produk komersial seperti penanda digital, perangkat point of sale, kios retail, dan printer multifungsi. Ukuran Ukuran SSD mSATA ini kira-kira sebesar kartu nama. Kelebihan SSD mSATA, selain bentuknya yang kecil, adalah konsumsi dayanya yang rendah, tahan guncangan atau getaran, serta memiliki kemampuan boot atau shutdown perangkat yang cepat. Yang ketiga, ada SSD M.2 SATA. SSD M.2 SATA ini dirancang untuk menghadirkan media penyimpanan yang berkinerja tinggi dalam perangkat yang tipis dan memiliki daya terbatas seperti laptop, ultrabook, dan tablet. SSD jenis ini umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan SSD mSATA. Bentuk dan ukuran yang berbeda inilah yang disebut form factor. Sederhananya, SSD mSATA adalah SSD dengan form factor mSATA, sementara M.2 adalah SSD dengan faktor M.2. Ada dua jenis SSD M.2 SATA ini. Yang pertama adalah M.2 2 sisi atau double side yang memiliki ukuran 22 mm dikali 60 mm. Dan yang kedua adalah M.2 satu sisi atau single side yang berukuran 22 mm dikali 80 mm. Perbedaan kedua M.2 ini ada pada kapasitasnya. M.2 dua sisi memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan M.2 satu sisi atau single side. Yang selanjutnya ada SSD M.2 NVMe. NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah sebuah standar atau protokol komunikasi yang dikembangkan khusus untuk SSD oleh vendor-vendor seperti Intel, Samsung, SanDisk, Dell, dan Seagate. Pada dasarnya, NVMe memungkinkan memori flash untuk beroperasi sebagai SSD secara langsung melalui antarmuka PCIe daripada melalui SATA dan dibatasi oleh kecepatan SATA yang lebih lambat. M.2 hanyalah sebuah faktor bentuk M.2 drive biasa. M.2 drive bisa terdapat dalam versi SATA seperti Crucial MX50 M.2 misalnya, dan versi NVMe-nya seperti Samsung 970 Pro ini. NVMe beroperasi di seluruh bus PCIe yang memungkinkan drive untuk bekerja lebih cepat. Intinya, SSD NVMe ini benar-benar cepat jika dibandingkan dengan tipe SSD NVMe lainnya. Selanjutnya, ada SSD PCIe yang menggunakan interface PCIe. PCIe adalah salah satu dari 4 faktor bentuk SSD. Secara umum, SSD berbasis PCIe memiliki kinerja yang lebih baik daripada serial ATA atau SATA berbasis server. Spesifikasi format untuk perangkat berbasis PCIe dikembangkan dan dimaintain oleh PCIe Special Interest Group atau PCIe Site. Jika tadi kita telah membahas jenis-jenis SSD, sekarang kita akan membahas jenis-jenis hard disk drive. Yang pertama, ada hard disk ATA/ID. Hard disk ATA atau Advanced Technology Attachment dan ID atau Encode Integrated Drive Electronic adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Penyimpanan seperti ini diciptakan agar hard disk mampu bekerja menggunakan bus PCI. Hard disk ini banyak digunakan pada PC atau personal komputer. Keuntungan menggunakan hard disk tipe ini adalah harganya yang murah. Kekurangannya, hard disk ini memerlukan setidaknya 2 controller atau lebih untuk sekedar meningkatkan performa.
Yang kedua ada hard disk SCSI. Hard disk ini juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh hard disk SATA atau ID. Hard disk SCSI ini menawarkan sensasi performa yang lebih baik daripada hard disk SATA atau ID. Kelebihan hard disk ini menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Hal itu dapat terjadi karena setiap disk hanya akan aktif jika drive tersebut akan digunakan untuk keperluan transfer. Cara kerjanya adalah pada kasus adanya permintaan request besar-besaran untuk beberapa file kecil yang terdapat pada komputer server. Ketiga, ada hard disk write. Hard disk jenis ini memiliki performa dan tenaga yang kuat dan handal dalam menyimpan berbagai file besar. Disk ini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa yang tinggi. Yang keempat, ada hard disk SATA. Hard disk SATA atau Serial Advanced Technology Attachment adalah versi interface terbaru dari ATA. Kelebihannya, disk ini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay. Dalam transfer data, disk jenis ini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau slave, sehingga kabel SATA hanya bisa digunakan untuk satu hard disk saja. Yang kelima, ada hard disk SSD. Hard disk SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan tentunya disk ini memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harganya yang lebih murah daripada jenis disk lainnya. Jika kita melihat pada tabel berikut, untuk kecepatan hard disk drive dengan SSD SATA, jaraknya tidak terlalu jauh berbeda. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan antarmuka dengan NVMe, perbandingannya jauh berkali-kali lipat. Dikutip dari di tekno.id, perbedaan hard disk dan SSD yang paling mencolok adalah dari segi harganya. Harga SSD selalu lebih mahal dibandingkan harga hard disk. Perbandingan harganya pun cukup jauh, bahkan bisa 4 hingga 5 kali lipat. SSD dengan kapasitas 1 TB harganya lebih mahal dibandingkan hard disk 1 TB. Misalnya harga SSD Seagate Barakuda kapasitas 1 TB terbaru adalah 720.000. Sedangkan harga SSD Seagate kapasitas 1 TB itu kisaran 2.900.000 rupiah. Jadi bisa dibayangkan, untuk membeli satu SSD saja, kita bisa mendapatkan 4 hard disk sekaligus. Slide selanjutnya, perbedaan durabilitas. Dikutip dari asani.co.id, karena SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, SSD memiliki ketahanan terhadap goncangan dan tingkat keandalan yang tinggi. Akan tetapi, usia pemakaian SSD dipengaruhi oleh batas siklus tulis ulang pada chip memori, meskipun biasanya dapat bertahan cukup lama. Sedangkan hard disk cenderung lebih rentan terhadap goncangan karena memiliki komponen yang bergerak. Jika hard disk terbentur atau terjatuh saat beroperasi, ada resiko splatter atau heat rusak yang bisa menyebabkan kehilangan data. Namun, dalam penggunaan yang normal, hard disk dapat bertahan bertahun-tahun tanpa masalah. Dari segi kecepatan, SSD sangat unggul dibandingkan dengan hard disk. Selain itu, SSD memiliki ketahanan dan durabilitas yang lebih baik dibandingkan hard disk. Ukurannya yang lebih kecil dan ringan, serta efisiensi energi juga menjadi kelebihan dari hard disk SSD itu sendiri. Sedangkan dari segi kapasitas dan budget, hard disk lebih unggul. Hard disk menawarkan kapasitas yang besar dan harga yang lebih murah dibandingkan SSD dengan kapasitas yang sama. Kekurangan dari SSD sendiri adalah harganya yang mahal dan memiliki batas umur. Umur SSD biasanya dihitung dengan satuan terabytes written atau TBW. Sederhananya, setiap kali menulis ulang data di SSD, saat itu juga SSD mengalami penurunan kemampuan yang mengakibatkan pada akhirnya SSD akan rusak setelah mencapai batas TBW. Sedangkan kekurangan hard disk yaitu speednya yang lebih lambat dibandingkan dari SSD, lebih rentan rusak akibat benturan atau goncangan, serta lebih boros dalam penggunaan energi. Kesimpulannya, riset-riset yang telah saya baca,
Dalam pemilihan penyimpanan, kita bisa sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Kalau pengen performa yang ngebut, kita bisa memilih SSD. Sedangkan kalau pengen untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar dan harga yang terjangkau, hard disk adalah solusinya.